Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya sangat banyak nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di antaranya adalah kita bersyukur karena Allah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan tahun baru, tahun 2025 Masehi. Dan hari ini kita berada di hari yang ke berapa? 5 ya, hari yang kelima di tahun baru dan di bulan yang baru. Ibu bapak rahimakumullah, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang baik, usia semakin bertambah, mestinya kebaikan juga semakin bertambah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan akan hal itu dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim. Rasulullah mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik, orang yang terbaik, orang mukmin yang terbaik itu siapa saja yang usianya paling panjang dan amal perbuatannya paling baik. Itu mukmin yang paling baik. Maka pagi hari ini kita yang berada di tempat ini yang yuswane paling panjang ya. Ada ndak ini yang 70 tahun? Ada. Sing mungel ada kok lari alit. Ya, jadi pagi hari ini ya, siapa di antara kita yang usianya paling panjang, sebenarnya Allah telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang sangat besar. Karena dengan usia yang panjang, jika diisi dengan kebaikan-kebaikan, ini akan menjadi manusia terbaik, manusia terhebat di hadapan Allah Ta'ala. Tala umruhu wa hasuna amaluhu.
usianya paling panjang, perbuatannya pun juga paling baik. Sebaliknya Rasulullah mengatakan wa syarrun nasi, dan manusia yang terburuk, yang terjelek itu siapa yang tala umruhu, siapa yang usianya panjang, siapa yang paling panjang usianya, wasa'a amaluhu, tapi perbuatannya buruk. Kalau orang Indonesia sering mengatakan tua-tua apa? Keladi. Ya. Napa tua-tua keladi niku? Semakin tua semakin menjadi-jadi. Saya tua, saya ora cetha. Ini orang yang kata Rasulullah yang terburuk, ya. Usianya paling panjang tapi perbuatannya pun juga paling buruk. Oleh karenanya dalam salah sebuah riwayat yang dipertentangkan tentang kesahihannya, tetapi para ulama sepakat akan hakikat dan faktualnya. Siapa yang mangkana yaumuhu khairon min amsih fahuwa robih, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, Nabi mengatakan fahuwa robih, orang ini orang yang robih. Robih itu bahasa Jawanya bejo, dan bejo itu tidak ada rumusnya, ya. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung, orang yang bejo. Wa man kana yaumuhu mithlu, barang siapa yang hari itu mithlu amsi, seperti kemarin, tidak pernah ada apa? Kenaikannya hanya datar saja, tidak ada sesuatu yang bertambah dari kebaikan-kebaikannya, fahuwa khasir, orang yang seperti ini tetap dikatakan rugi. Piye kabare? Apa do wingi misalnya. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, ini orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa maghbunun, tetapi siapa yang hari ini justru lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa maghbunun, orang yang seperti ini maghbun. Maghbun itu orang yang tertipu, kapusan. Ya, kalau dalam riwayat yang lain dikatakan fahuwa mal'unun, orang yang terlaknat. Terlaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Karena antara rahmat dan laknat ini sesuatu yang saling bertolak belakang. Siapa yang dirahmati oleh Allah berarti dia dijauhkan dari laknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah berarti dijauhkan dari rahmat. Termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat itu seiring dengan bertambahnya usia, tetapi perbuatannya semakin buruk. Nah, ibu bapak, kita masih di bulan yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2025. Satu hal yang harus kita yakini bahwa di sepanjang tahun 2025 ke depan, ya, jadi di sepanjang tahun 2025 ke depan nanti, apa yang akan terjadi, yang akan menghampiri kita, ini tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Ini oleh Allah ditegaskan, ya, dalam surat Luqman ayat yang paling akhir, ayat yang paling bontot, ayat 34. Allah Ta'ala dalam ayat itu, Allah Ta'ala mengatakan bahwa ada 5 perkara, yang 5 perkara itu hanya Allah saja yang tahu. Salah satunya kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang diupayakan hari esok. Artinya apa? Apa yang akan terjadi besok di sepanjang tahun 2025 ini tidak ada seorang pun yang tahu.
Apakah Allah akan memberikan kita dengan sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, sesuatu yang enak, sesuatu yang lapang, atau sebaliknya justru Allah akan memberikan kepada kita kesulitan, kesempitan, kesedihan, di antara kita tidak ada yang tahu. Nah, karena tidak ada yang tahu inilah Ibu Bapak sekalian, pertama di awal tahun 2025 ini, karena di sepanjang tahun nanti kita tidak tahu, maka yang perlu kita biasakan di awal ini adalah kita membiasakan berprasangka baik kepada Allah. Kita berhusnudzon kepada Allah. Kalau hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin kita didera sakit, ya, gerah, ora mari-mari, kita husnudzon, insya Allah tahun iki mari. Ini husnudzon kepada Allah. Kalau tahun hari-hari kemarin misalnya kita ya mengalami kekurangan finansial misalnya, ya, wingi angel, ya, urusannya sulit, ya, perekonomian agak sulit, kondangane, ini masih musim kondangan ini. Ya, saya hari Sabtu kemarin itu satu hari kondangannya papat, ya, pernah 5 barang, ya, ada yang di Magelang tapi sampai di sana, sampai di lereng gunung, ya. Kalau hari-hari kemarin mungkin mengalami kesulitan finansial, kita husnudzon, insya Allah tahun iki lancar, gitu. Kalau hari-hari kemarin misalnya kita menghadapi, ya, sesuatu yang sulit, kesulitan, husnudzon, besok insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Kalau tahun kemarin kita menghadapi masalah yang belum terselesaikan, belum terpecahkan, kita husnudzon, insya Allah tahun ini akan ada jalan keluar. Husnudzon ini penting Ibu sekalian, karena apa yang kita prasangkakan kepada Allah, itulah yang kira-kira nanti akan menghampiri kita. Yang menjadi prasangka kita itulah yang nanti akan menghampiri kita. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Allah katakan, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu tidak jauh dari prasangka hamba itu kepada Allah Ta'ala. Ini oleh para ulama dimaknai begini, in dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fasaran. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah, insya Allah kebaikan yang akan menghampiri kita. Wingi loro terus sesuk insya Allah mari, ya, maka kemungkinan besar akan diberi kesembuhan. Faman dzanna syarran, tetapi siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, maka bisa jadi keburukan itu nanti yang akan menghampirinya. Kalau berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, maka kalau kita misalnya baru duduk-duduk, ya, tiba-tiba mata kita yang kiri ngisor moto kok kedutan, tidak usah mengatakan iki arek ana sing nagih utang. Tidak usah, ya. Kita tidak usah berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Maka ada kan kalau orang Jawa kalau mau bepergian, kemudian di tengah jalan ini berpapasan dengan gangkrangan, ya, preso gangkrangan yang sering makan ayam itu, ya. Kalau tempat saya namanya gangkrangan, kalau sini apa namanya? Nah, sama, ya. Jadi kalau ada orang bepergian mau berpapasan itu, kemudian
dia mengatakan, waduh, iki arek sial. Maka sepanjang perjalanan yang ada hanya was-was ya, karena gambarannya hanya sial, 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 sial. Nanti kalau sampai di tempat tujuan ternyata sial betul, sialnya bukan karena tadi gangkrangan atau ular yang motong jalan, tetapi apa? Belum sudah berprasangka buruk kepada Allah. Maka sepanjang tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karenanya pertama kita berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, Ibu Bapak, karena di sepanjang waktu yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, ketika kita sedang mengikhtiarkan sesuatu, kalau kita sedang ingin melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, sekiranya memang sesuatu itu kita yakini akan bermanfaat kepada kita, maka kita lakukan dengan sepenuh kesungguhan. Itu wasiat Nabi. Urusan berhasil, tidak berhasil, kita tidak tahu. Itu urusan Allah. Tetapi kalau kita sedang akan merencanakan sesuatu, misalnya tahun ini mau bangun rumah misalnya, tahun ini kalau petani mau nanam cabai misalnya, ya sudah, sekiranya itu memang bermanfaat, maka wasiat Nabi lakukan dengan sepenuh kesungguhan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ikhris itu dari kata khirsun. Khirsun itu dalam bahasa Indonesianya maknanya rakus. Kalau dalam bahasa Jawa, rakus itu artinya apa? Nun? Aja muni ngoten ning mboten tegel kula. Ya, rakus itu ada mengatakan mangas atau geragas gitu ya. Ikhris ala ma yanfa'uka. Ini kalau dalam bahasa Jawa yang ngoko, gragaso kowe gitu. Ya, mangaso kowe. Semangatlah kalian untuk melakukan apapun sekiranya memang itu manfaat. Kalau kita memang meyakini saya akan melakukan ini misalnya, ada di antara kita sakit misalnya, lalu ada dokter menasihati jenengan setiap hari upayakan jalan minimal berapa jam? 4 jam misi minimal setengah jam sudah, kalau itu diyakini manfaat, lakukan dengan sepenuh kesungguhan sambil meminta pertolongan kepada Allah. Lalu kata Nabi, wala ta'jaz, ojo mutungan ya, ojo mutungan, jangan pesimis. Karena mutungan itu biasanya jadi biang masalah. Orang itu kadang ya terhambat, terganjal, tertunda dari kesuksesan itu karena mutungan. Bisnis ini ada masalah sedikit, ganti lagi yang ini. Ada masalah lagi, ganti yang ini, sampai ganti 9 kali, akhirnya kembali ke semula, nanti malah lagi. Ini yang tetap istiqomah, itu menjalaninya, dia sudah sampai angka yang kelima, dia masih di angka 1 terus karena pindah-pindah. Kenapa? Mutungan. Maka karena setahun yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pertama, kita membiasakan husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, apapun yang memang sekiranya manfaat, maka kita lakukan dengan sepenuh kesungguhan dan jangan pesimis, ojo mutungan. Dan yang ketiga, ini diikuti dengan memperbanyak berdoa kepada Allah ya, dengan sepenuh keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah.
Ini termasuk etika dalam berdoa. Kita ini ketika berdoa kepada Allah, di samping etika zahirnya ada, ya, dengan mengangkat kedua tangan misalnya, kemudian dengan khusyuk misalnya, termasuk perkara yang penting apa? Kita berdoa kepada Allah itu dengan sepenuh keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ud'ullaha wa antum mujibuna wa antum tuqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah sembari kalian yakin bahwa doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu tidak suka jika di antara kita memohon kepadanya dengan doa yang tidak serius dan doa yang main-main. Ya, ibu bapak misalnya, ya, dalam kondisi gerah misalnya, kemudian ketika berdoa, ya Allah mudahkan sembuhkan saya ya Allah, saya sudah sakit lama 1 tahun belum diberi kesembuhan. Tahun ini ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan kepadaku ya Allah. Tapi ya itu ya Allah kalau Engkau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini tidak boleh. Bukannya tidak baik, tidak boleh. Kita itu kalau berdoa yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Menjadi contoh bagi kita misalnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu usianya sudah sepuh, sudah di atas 80 tahun. Rambutnya sudah penuh uban. Tetapi sampai usia segitu Allah belum mengkaruniakan anak. Sampai beliau ya berdoa kepada Allah dengan mengatakan qad wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaibah. Ya Allah, tulang belulangku sudah rapuh. Karena kalau sudah 80 tahun itu biasanya sudah rapuh karena 80 tahun. Wasta'ala ra'su syaibah, rambutku pun juga sudah memutih, ya, sudah banyak ubannya. Tetapi apa Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syakiya, tetapi saya tidak pernah bosan ya Allah setiap kali berdoa kepada Engkau, karena setiap kali aku berdoa Engkau tidak pernah mengecewakanku. Coba itu, sampai 80 tahun belum punya putra, ya, padahal logikanya kan punya anak itu ketika usia 25 tahun. Kalau penantian dari 25 sampai 80 tahun, ngenteni pinten tahun niku? Berapa itu? 55 menunggu punya anak. Tetapi Nabi Zakaria mengatakan apa? Walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Saya tidak pernah kecewa setiap saya meminta kepada Engkau, Engkau pasti mengabulkan setiap permintaanku. Nah, kita itu ngenteni sedilo saja sudah, wah, ora sabar, ya. Pengin doa, antara doa dan dikabulkan itu langsung karepe bengi ndonga esuke terkabul. Kaya sapa wae. Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah, memohon supaya dimenangkan dalam menghadapi Fir'aun. Antara doa dan dikabulkannya doa berapa tahun sekalian? Antara doa Nabi Musa sampai dikabulkannya, ya, menghadapi Fir'aun, diberikan kemenangan berapa tahun? Nabi ini, Nabi asli itu. Ini berdoa, antara doa sampai dikabulkan itu berapa? Tidak kurang dari arba'ina sanawat, 40 tahun. 40 tahun baru dikabulkan. Kita itu nabi yo dudu, ya, ngaji Grimes City ora mangkat. Ngono kok karepe bengi ndonga esuke terkabul, tetapi tetap
ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus sepenuh keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, 3 hal ini penting untuk kita mengawali tahun 2025 ini, karena di sepanjang tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah perkara-perkara yang baik yang akan menghampiri kita, ataukah justru perkara yang buruk yang akan menimpa kita? Karena kita tidak tahu, sementara kita mengharapkan kebaikan-kebaikan, maka pertama kita biasakan berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, apapun sekiranya memang manfaat, lakukan dengan sepenuh kesungguhan, ojo apa tadi? Mutungan, ya. Dan yang ketiga, ya, diiringi dengan banyak berdoa kepada Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ada 3 perkara yang akan selalu kita butuhkan. Kita mengaku atau tidak, kita jujur atau tidak, 3 perkara ini perkara yang selalu kita butuhkan. Pertama, seni. Kedua, seni, ya. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, agama. Ini tanggal 3 kemarin disampaikan oleh Buya Anwar Abbas pada wisuda Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta Timur. Beliau mengatakan ada 3 perkara yang selalu dibutuhkan setiap manusia. Siapapun dia, mengaku atau tidak mengaku, butuh 3 ini: seni, kemudian ilmu, kemudian agama. Kenapa? Beliau mengatakan dengan seni hidup akan terasa indah. Dengan seni itu hidup akan terasa indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Jadi dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama kehidupan itu akan menjadi terarah, kata beliau. Dengan seni hidup akan terasa indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Tanpa seni hidup akan terasa keras, akan terasa kasar, akan terasa gerah. Tanpa ilmu hidup akan terasa sulit dan akan menjadi susah. Dan tanpa agama kehidupan pasti kacau dan tidak tentu arah. Ibu bapak, 3 hal ini di waktu yang tidak panjang ini coba kita resapi bersama. Pertama, seni. Ibu bapak, Islam ini adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk menyukai keindahan. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk menyukai keindahan. Kalau menyukai keindahan berarti kita berupaya untuk menciptakan keindahan. Allah Ta'ala sendiri menyebut dirinya sebagai zat yang maha indah. Dan Allah Ta'ala itu menyukai keindahan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah.
Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sekarang begini, apa buktinya kalau Allah itu maha indah dan menyukai keindahan? Salah satu di antara buktinya adalah ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi beserta seluruh isinya, Allah ciptakan secara teratur, secara seimbang, secara serasi, sehingga nampak sangat indah. Contoh, ketika Allah menciptakan langit misalnya, Allah menciptakan langit dan Allah hiasi dengan gugusan bintang-bintang yang sangat beragam. Dalam surat Al-Hijr ayat 16 Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Ini firman Allah ini sangat jelas, sangat gamblang. Allah mengatakan walaqad ja'alna fis sama'i burujan, sungguh kami telah menciptakan langit yang kami hiasi dengan burujan, gugusan bintang-bintang. Ibu bapak, langit ini penuh dengan keindahan. Mungkin kalau kita hanya lihat di luar di malam hari, ming koyo ngono. Ibu bapak, saya punya kenangan yang tidak pernah bisa terlupakan. Melihat gugusan bintang-bintang yang ada di langit yang sangat indah. Itu waktu saya masuk di sebuah museum high teknologi, museum dengan teknologi tinggi, yaitu di Makkah, di Hotel Tower Zamzam, hotel depannya Ka'bah, pelataran utama itu yang ada jamnya. Di lantai paling atas itu, tepatnya pas jam ya, yang warnanya hijau itu, belakang itu ada museum astronomi dengan teknologi tinggi. Ada 3 lantai. Di situ itu diperlihatkan dengan alat-alat canggih betapa gugusan bintang-bintang itu luar biasa indahnya. Ya, ibu bapak kalau tindak haji, tindak umroh itu bisa naik ke sana. Cuma pesan tiketnya agak ribet, ya, harus pakai bahasa Arab. Ya, nek tanya tiket pun di pak, nah, yang tanya meng tingak-tinguk. Ya. Itu bisa naik ke sana. Tahun 2019 itu dengan beberapa jamaah itu naik ke sana. Di lantai paling atasnya, lupa lantai berapa, 127 atau berapa, itu hotelnya tinggi sekali itu. Ya. Tiket naik itu waktu itu 150 rial. 150 rial itu kalau dirupiahkan ya 600-an ribu. Wah, mana iman ya? Gitu sego goreng tak oleh oke. Itu. Jadi tiketnya itu ya 150 rial. Ya, naik saya sama istri itu ya 300 rial. 300 rial kalau kali 4.000 ya 1.200.000 kayak tiket konser itu. Jadi kalau ibu bapak sempat tindak haji, sempat tindak umroh, masuk di Tower Zamzam itu, naik di lantai yang paling atas, ya, tanya satpamnya nanti akan diarahkan. Liftnya juga banteri ora jamak, ya, sampai atas, liftnya besar. Di situ di atas ternyata museum astronomi yang luar biasa. Semua pengunjung itu dilengkapi alat, saya tidak tahu namanya, masing-masing pegang alat. Lihat ya, tayangan-tayangan semua itu banyak titik-titiknya itu, dan semuanya diterjemahkan ke bahasa yang kita inginkan. Ya, bahasa Indonesia tinggal
klik bahasa Indonesia sudah nyala ya. Sampean sopo gitu kan. Ya, jadi itu museum yang sangat indah. Di situ sekalian saya melihat, masya Allah, betapa langit itu sedemikian indahnya. Gugusan bintang-bintang itu bukan hanya ribuan, ratusan ribu, bahkan triliunan itu. Jumlahnya sangat banyak sekali dan besar-besar. Kemudian penataannya itu sangat indah, membentuk gugusan yang beraneka ragam. Ketika kemudian di zoom bumi, ternyata bumi itu hanya sak kuprit. Ya, sak kuprit itu hanya kecil sekali. Dan saya di situ itu saja Temanggung murah ketok, nah, apalagi Tembara. Di situ merasa betapa masya Allah, Allah Ta'ala itu memang maha indah dan menyukai keindahan. Laqad khalaqna fis sama'i burujan. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan langit dan kami hiasi dengan gugusan bintang-bintang. Wa zayyanaha linnadhirin, dan kami menghiasi itu semua agar dilihat oleh orang-orang yang melihatnya. Artinya apa? Allah Ta'ala itu menyukai keindahan. Tanpa seni hidup akan terasa keras, terasa kasar, terasa gerah, dan kita sudah merasakan manfaat dari keindahan atau dari seni ini dalam kehidupan kita. Contoh ibu bapak sekalian, dalam berpakaian, meskipun Islam menjelaskan bahwa batas aurat laki-laki ya itu adalah dari lutut sampai pusar. Itu batasan aurat laki-laki. Sehingga dalam hadis riwayat Ahmad Baihaqi, Rasulullah mengatakan, fa inna ma tahta surrati ila rugbatihi minal aurah. Sesungguhnya apa yang ada di bawah pusar sampai kedua lutut itu adalah aurat. Meskipun batasan aurat laki-laki itu dari lutut sampai dengan pusar, tetapi mempertimbangkan kadar kepantasan dan keindahan tetap dianjurkan di dalam Islam. Ibu bapak, bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya ini secara syariat ya ngaji ngeten niki rawuh ngaos menganggo celana komprang, nah itu dari lutut sampai dengan pusar njur ngligo. Itu secara syariat sah ndak apa-apa. Nggih. Nek kondangan nggo ngoten niku, itu dalam syariat ya ora apa-apa. Wih, kondangan ngono ndak. Secara syariat sudah menutupi aurat, tapi apa to ya ngono, kan begitu. Islam itu menyukai keindahan. Maka Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 31 Allah mengatakan, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah pada setiap kali kalian memasuki masjid. Keindahan itu identik dengan seni. Dengan seni hidup akan terasa indah. Contoh kedua ibu sekalian, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini standar minimalnya adalah makhrajnya benar dan tajwidnya tepat. Karena ketika keduanya ini salah, ini akan mempengaruhi makna. Salah dalam makhraj dan salah tajwid itu akan mempengaruhi makna. La dibaca panjang dan dibaca pendek itu maknanya berbeda jauh. Wala saufa yu'ti, kelak nanti kalian akan diberi.
ketika lanya dibaca pendek, wala saufa yu'ti, kelak kalian pasti akan diberi. Tapi bacanya wala saufa yu'ti, kelak kalian pasti tidak akan diberi. Coba itu. Antara akan diberi menjadi tidak akan diberi, bedanya sangat jauh. Maka standar minimalnya adalah makhrajnya benar, tajwidnya tepat. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ, tidak hanya di situ. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran ketika kita membacanya. Dalam hadis ya riwayat Al-Hakim, hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Fa inna sautal hasana, karena suara yang bagus, suara yang indah ketika kita membaca Al-Quran, yazidul Qur'ani husnan, itu akan menambah Al-Quran itu akan semakin bagus, semakin indah. Ibu bapak, kita sering mendapati bulan Ramadan itu kan kontes membaca Al-Quran melalui pengeras suara. Kalau kita mendengar ada orang baca Quran ting speaker, seru, mahrojnya ura karu-karuan, tajwidnya ora cetha, ini telinga ini rasanya pripun? Wis ora mayar-mayar babar blas itu, ya. Coba beda ketika kita mendengar ayat Al-Quran dibaca dengan suara yang bagus, ya. Dengar setengah jam itu rasanya seperti ya setengah jam tetap ya. Setengah jam itu betah. Kenapa? Karena memang suaranya yang indah, dihiasi dengan keindahan. Maka Nabi mengatakan begitu, hiasilah Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian. Karena ketika membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, itu akan memperindah Al-Quran itu sendiri. Bahkan begini sekalian, ya, Rasulullah SAW mencela orang-orang mukmin yang tidak berupaya memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW mencela ya orang-orang mukmin yang tidak berupaya memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Artinya apa? Kita memang diperintahkan untuk belajar tiap hari baca Al-Quran, berupaya dengan tajwid yang benar, makhrajnya benar, dan bacaannya juga bagus. Tuntutan kita itu berupaya. Hasil itu urusan nanti, urusan Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man lam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna. Siapa yang tidak berupaya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Ini ya juga menjadi contoh apa? Betapa seni ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Karena ya dengan sesuatu yang indah, baik urusan dunia misalnya ya rumah yang indah, berpakaian yang indah, halamannya bersih dan indah dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat dinikmati, sangat dibutuhkan oleh setiap mukmin, karena itu akan memberikan pengaruh dalam jiwanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, ilmu ya. Kalau dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Baik dalam urusan-urusan dunia kita maupun dalam pelaksanaan syariat agama, dua-duanya membutuhkan ilmu.
Ibu bapak dulu ya, kita masih kecil, saya ketika masih kecil dulu, kalau belajar, membaca, mengaji, ngaji turutan Baghdadi itu alif tanwin patah alif tanwin kasrohin, nah itu kan, alif tanwin dhammah an itu ya, lampunya sentir ya. Dan saya punya tetangga, punya teman itu paling seneng nek ngaji mangsa udan. Kenapa? Karo ngaji ngadep sentir itu larone do mabur-mabur, nanti sambil nyekel laron njur digarang ting sentir itu nek wis meni mak plotek itu kemudian diceplos, katanya enak gurih katanya. Saya pernah mencoba itu, seneni bapak ojo gragas di iki itu ya, darani rande sego katanya itu ya. Jadi dulu pakai sentir, sekarang listriknya sudah sedemikian ya, sedemikian maju sehingga sangat terang, sampai di dalam rumah itu tidak ada bedanya antara siang maupun malam. Ini dengan ilmu. Dulu kita merasakan berangkat sekolah ya, tidak pakai sepatu, berjalan kaki, nyeker apa nyokor? Nah, nyeker ya, pakai sepatu hanya hari Senin ya. Itu saja berangkatnya itu dilepas, pulangnya dicangking supaya men awet itu. Sehingga kelas 6 itu bisa beli sepatu Warrior itu rasane sekon duwe Pajero gitu ya. Senenge ra karuan. Itu dulu berangkat berjalan kaki, tidak pakai sepatu. Sekarang luar biasa. Sepatune pirang-pirang. Angger tahun ajaran baru, sepatunya beli baru. Berangkat sekolah ya, meskipun hanya 600 meter, 700 meter nek ra diterki karo bapakne ibune pakai sepeda motor ora mangkat petuk bali petuk. Itu dengan apa? Dengan kemajuan ilmu. Dengan ilmu itu hidup akan terasa mudah. Ya. Dulu ya, kalau menanak nasi, masak niku beto pawon ya, dapur pakai kayu, esok-esok nggih karo gegeni. Kalau saya dulu sambil pakai bambu ya, disigar, dibelah tengah, kemudian diselempiti bakal lenteng ya, nanti dibolak-balik matang dewe. Itu lenteng tayamum ya, karena tidak digoreng itu dulu ya, sehingga ya sambil masak itu sambil sangit kebule napa mablu pawone ireng. Sekarang hampir tidak ada yang namanya perkakas rumah tangga sing rupane ireng, semuanya putih resik dengan gas kompor listrik. Itu mendapatkan kemudahan karena kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Demikian juga dalam pelaksanaan agama, melaksanakan syariat agama itu akan menjadi mudah ketika seseorang memiliki ilmu. Nek mboten ndeng ilmu, kalau ndak punya ilmu, menjalankan agama itu terasa sangat sulit, sangat berat, dan memang betul-betul berat. Dulu ya, orang tua kita ya, di tempat saya itu saya hanya dapat cerita saja. Zaman dahulu itu kalau bulan puasa, kalau sahur itu paling lambat itu tengah malam, jam 11:30 paling lambat. Sehingga karena sahurnya jam 12 malam, ming sego tutul uyah ya, sambel napa?
kosek itu, sehingga karena sahurnya jam setengah 12 malam, maka jam 11 siang itu sudah ngelempoing, sudah susah. Kenapa? Karena memang belum punya ilmu. Sekarang karena fasilitas untuk mencari ilmu sedemikian mudah, kita mengenal tentang apa? Tentang salah satu di antara sunnah dalam puasa itu adalah mengakhirkan sahur, sehingga sahurnya mepet subuh, pakai lauk, kemudian pakai daging, yo ngunjuk susu, yo mangan kurma, yo gedang sebrot. Telu mbok yo sampai sore itu tetap masih napa? Masih fit, masih sehat. Kenapa? Ilmu. Jadi ilmu itu menjadikan kehidupan kita menjadi mudah. Salat Ibu sekalian, ketika seorang tidak paham akan tata cara salat, rampung salat itu apa ya? Loro kabeh. Allahu Akbar, menteleng kaku, ora kena napa? Ora kena obah, ya. Ora kena obah, dirubung lemut pitu nang tangan itu peringis itu. Karena ndak tahu ilmunya, rampung salat itu awake pegelira karuan karena tidak tahu ilmu. Betapa susahnya menjalani agama ketika tidak punya ilmu. Maka dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Ibu bapak, dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu diceritakan ada 3 orang yang datang ke rumah istri Rasulullah ingin tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah. Lalu diceritakan oleh istri beliau, ibadahnya Nabi yang begini. Maka 3 orang yang tadi bertanya tentang ibadah Nabi itu, setelah dijelaskan, mereka merasa bahwa ibadah mereka itu belum pojo-pojo dibandingkan ibadahnya Rasulullah. Maka 3 orang itu yang pertama mengatakan, fa inni usolli abadan wala arkudu. Saya mulai nanti malam saya akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur, dan itu akan aku lakukan selamanya. Bisa bayangkan sekalian, setiap malam tidak tidur, sholat terus, dan itu selamanya. Betapa susahnya. Yang satu mengatakan fa'amma anna asumudahra abadan wala afturu. Adapun saya ingin puasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah makan abadan selamanya. Yang satu pokoknya mulai besok saya akan puasa terus dan tidak akan pernah berbuka selamanya. Yang satu mengatakan wa inni a'tazilun nisa walam atajawaz. Mulai besok saya akan meninggalkan wanita dan saya tidak akan pernah menikah selamanya. 3 orang ini punya keinginan seperti itu. Setelah ketiganya mengatakan begitu, rupa-rupanya Rasulullah mendengar di dalam rumah. Lalu Rasulullah keluar. Lalu Nabi mengatakan, antum alladzi taquluna kadza wa kadza? Apakah kalian bertiga tadi yang mengatakan begini dan begini? Apakah kalian tadi yang mengatakan mau sholat malam terus dan tidak akan tidur, lalu pengen puasa dan tidak akan makan dan tidak akan menikah? Apakah kalian yang tidak mengatakan begitu? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan apa? Amma wallahi, kalian perlu tahu, demi Allah, Nabi sampai bersumpah, demi Allah, innil asyakum lillah watqakum lahu. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya. Tetapi saya ini ketika sholat malam, ya sholat, ya tidur. Saya berpuasa juga berbuka, dan saya juga menikah wanita. Lalu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa yang berpaling dari sunnahku maka dia tidak menjadi golonganku.
tidak termasuk golonganku. Ini menggambarkan betapa menjalankan syariat agama kalau tidak didasari dengan ilmu rasanya akan sulit dan susah. Maka dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Terakhir ya, yang terakhir, dengan agama hidup akan menjadi terarah. Karena tanpa agama kehidupan akan kacau dan kehidupan tidak akan terarah atau tanpa arah. Ini kalau tanpa agama. Maka ibu bapak, makna agama kalau kita buka dalam himpunan putusan tarjih, agama itu didefinisikan begini. Agama itu adalah ma anzalallahu fil Qur'an, apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'at bi sunnatus sahihah, dan apa yang dibawa oleh Nabi melalui sunnah-sunnahnya yang sahihah. Agama itu adalah semua yang ada di dalam Al-Quran dan semua yang dibawa oleh Nabi, baik itu perintah-perintah, larangan-larangan, himbauan-himbauan, ya. Jadi ada perintah, ada himbauan, yang semuanya itu adalah lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia, untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Artinya apa? Agama itu adalah semua yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu perintah-perintah, larangan-larangan, himbauan-himbauan, yang semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia dunianya maupun akhiratnya. Sehingga kita punya keyakinan bahwa semua perintah Allah dan perintah Rasulnya pasti mendatangkan maslahat dalam rangka supaya hidup tertata dan terarah. Tidak ada perintah yang tidak ada manfaatnya. Perintah sholat 5 waktu melatih kita supaya terbiasa disiplin. Perintah sholat malam manfaatnya apa? Melatih kesabaran. Perintah berpuasa, apa tujuannya? Supaya manusia menjadi manusia yang peka, perasa, bisa berempati, merasakan betapa susahnya jadi orang sengsara. Perintah thaharah, baik wudhu maupun mandi, apa? Membiasakan pola hidup bersih. Semua perintah dalam agama ini tidak ada yang tidak ada manfaat. Ibu bapak nanti kundur, coba cari adakah perintah Allah dan Rasulullah yang tidak ada manfaatnya. Saya yakin tidak akan ketemu. Kita juga yakin sebaliknya, tidak ada satupun larangan, kecuali larangan itu ketika diterjang pasti akan mendatangkan bahaya. Larangan berjudi misalnya, yang sekarang marak ya, judi online, dan Indonesia ini termasuk di peringkat-peringkat atas dunia meskipun ya warganya mayoritas Islam. Judi dilarang. Kenapa? Untuk mencegah kefakiran dan kemelaratan. Itu kata Wak Haji Rumah Irama ya. Tapi memang seperti itu. Judi dilarang apa? Karena mencegah, menghindari kefakiran. Miras ya, minuman keras, kenapa dilarang? Karena ia menjadi biang kerusakan moral dan sumber keonaran. Maka dilarang untuk apa? Supaya terarah. Daging babi dilarang kenapa? Untuk menghindari penyakit yang
membahayakan. Oleh karenanya tidak ada satu larangan pun yang dilarang di dalam agama ini, tidak lain kecuali karena larangan itu pasti membahayakan. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah kok dia mendatangkan manfaat. Kalau toh ada larangan yang bermanfaat tetapi itu kecil dan madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga hidup tanpa agama tidak akan terarah. Maka beliau Buya Anwar Abbas, ya, salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah, mengatakan itu 3 hal ini menjadi kebutuhan: seni, ilmu, agama. Ini diakui dan tidak diakui, itu menjadi kebutuhan setiap manusia. Karena dengan seni hidup akan terasa indah selama seni itu tidak bertentangan dengan syariat. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan agama hidup akan terarah. Tanpa seni kehidupan akan terasa keras, terasa kasar. Tanpa agama hidup menjadi tidak terarah, dan tanpa ilmu kita akan mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam urusan dunia kita maupun dalam melaksanakan syariat agama. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan kami cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.